Bab 36, Berita Buruk. 3 bulan kemudian, waktu berlalu dengan cepat, Alina sudah pulih setelah mengalami kejadian buruk yang menimpanya. Selama proses penyembuhan, Fatan selalu berada di dekat penulis cantik itu. Mereka berdua menjadi sangat akrab sekarang, dan mereka akan segera menyelenggarakan perilisan cerita webtoon yang mereka kerjakan bersama. Nggak kerasa ya, Lin? Besok adalah hari perilisan webtoon kita. Ucap Fatan begitu antusias. Iya, seneng banget deh kayaknya anak mama satu ini. Seletuk Indah datang dengan membawa sepiring martabak yang baru. Saja ia angkat, lalu meletakkannya di atas meja di depan Fatan. Dan Alina, senyuman manis terukir di kedua bibir partner kerja Fatan itu. Seraya menyambut piring yang dibawa Indah. Makasih Tante, ucap Alin. Indah datang dengan membawa sepiring martabak yang baru. Saja ia angkat, lalu meletakkannya di atas meja di depan Fatan. Dan Alina, senyuman manis terukir di kedua bibir partner kerja Fatan, itu seraya menyambut piring yang dibawa Indah. Makasih Tante, ucap Alin. Kamu ini masih saja panggil Tante. Udah dibilang panggil Mama, protes Mama Fatan itu. Mampus Mama marah tuh. Maaf Ma, Alin masih belum terbiasa. Alina tersenyum melihat ke arah Indah, kemudian melemparkan lirikan kesal pada Fatan yang berada tepat di sampingnya. Apa? Tanya Fatan dengan nada berbisik dan mengejek. Awas saja kamu nanti, sahut Alina dengan suara yang dikecilkan dan seperti sedang komat kamit. Nye, respon Fatan dan hampir saja membuat wanita cantik yang ada di hadapannya kini meledak-ledak. Udah, nanti berantem kalian berdua. Makan gih martabaknya Lin. Mama mau ke dapur lagi? Iya Ma, pesta sedang diadakan di kantor dengan meriah. Merayakan ulang tahun kantor sekalian pesta perilisan webtoon pertama perusahaan. Selamat ya Lin. Iya Lin, webtoon ini akan menjadi awal yang baik untuk perusahaan kita. Bener itu. Semoga webtoon kita akan langsung melejit. Aduh, Mbak. Mas, jangan terlalu memuji dong. Saya takut nanti malah tidak sesuai ekspektasi. Jawab Alina terhadap perkataan-perkataan dari koleganya. Di saat yang sama Fatan mendekat pada mereka. Ada apa nih? Kok aku nggak diajak-ajak sih? Aku juga pemeran utama di sini, celetuk ketua geng motorcycle itu. Alina menyenggol pelan bahu kekar pria itu. Kamu ini Fatan, jangan terlalu meninggi dulu, nanti nggak sesuai ekspektasikan malu. Bisik Alina, tapi masih terdengar di telinga para koleganya. Alin mah selalu merendah. Iya nih, padahal mah ceritanya selalu bagus dan sukses. Shis, sudahlah, jangan seperti itu. Kita berdoa saja yang baik untuk perusahaan kita, sahut Alina. Asia. Pekik seseorang dengan sangat lantang. Seketika seluruh orang yang ada di sana terdiam dan menoleh dan ke arah suara yang ternyata adalah Clara, sahabat Alina dulu. Mata Alina terbelalak, jantungnya berdetak lebih cepat. Pandangannya mulai kabur, tapi dia tetap berusaha untuk sadar. Fatan menyadari perubahan pada penulis itu. Clara berjalan dengan arogan ke arah Alina. Wah, kamu ternyata sudah sesukses ini Sya, seru Clara. Fatan menahan wanita itu yang hendak mendekat ke arah Alina. Maaf Nyonya, Anda siapa? Tanyanya. Clara melihat ke arah Fatan. Sya, apa ini bodyguard kamu? Atau pacar kamu? Tanyanya kemudian melihat ke arah Alin menunggu jawaban. Penulis cantik itu berusaha keras melawan rasa takut di dalam dirinya. Apa maksud Anda? Tanya Alin mencoba tetap santai. Clara berdecak seraya geleng-geleng kepala. Awalnya aku mau minta maaf sama kamu atas masa lalu kita, tapi kamu yang begitu sombong dan beberapa waktu yang lalu juga telah mengabaikan aku. Aku merasa kesal dan marah. Beberapa waktu lalu, ketika Alin hampir saja bertemu dengan kedua sepupunya, di saat yang sama Clara juga melihat Alina. Penulis cantik itu sempat melihat Clara, tapi dia tidak menyadari itu dan beranjak pergi.
Setelah bicara seperti itu, Clara melihat ke arah sekeliling ruangan, kemudian melangkah ke tengah-tengah. Jadi, Alina ini sebenarnya adalah Anastasia, ungkap Clara. Alin hanya terdiam, entah kenapa keberaniannya hilang. Dia, seru Clara melihat ke arah penulis itu seraya menunjuk ke arahnya. Dia Anastasia sahabatku dulu, yang kabur dari kenyataan, kabur dari keluarganya, meninggalkan kehidupan sebelumnya. Kamu masih ingatkan bahwa kita ini mantanan. Fatan melihat ke arah Alina yang terlihat mulai pucat. KAMU, jangan asal bicara. Ketua geng motorcycle itu menarik paksa keluar Clara dari sana. Lepasin, sakit woi. Apa-apaan kamu ini? Aku belum selesai. Kamu jangan asal bicara ya, ucap Fatan dengan penuh penekanan. Terserah, tapi itu adalah fakta. Andai saja handphone aku yang sebelumnya gak rusak, pasti aku udah ada bukti. Diam, pergi dari sini sekarang juga. Hahaha, iya, aku sudah selesai dengan urusanku. Aku akan pergi dari sini sekarang. Clara berlalu meninggalkan perusahaan itu, lalu Fatan segera kembali, masuk dan melihat kondisi Alina. Benarkah dia sama wanita tadi itu? Nggak nyangka ya. Astaga, di luar prediksi BMKG. Iya benar. Sudah cukup? Apa yang dikatakan itu belum tentu benar. Petik. Fatan kemudian menuju pada Alina lalu menggendongnya dan membawa wanita itu pergi. Kamu tenang saja. Kamu akan baik-baik saja. Aku yang akan membuat semuanya baik-baik saja. Di sisi lain, Ethan terus saja mondar-mandir di dalam kamarnya dengan panik. Dengan terus menggigit-gigit jari telunjuknya, kepalanya mulai terasa sakit. Bagaimana ini? Bagaimana aku bisa menyingkirkan Yunda? Aku tidak bisa seperti ini terus. Aku bisa kehilangan Alin jika hanya diam seperti ini. Tiba-tiba suara dering ponsel mengejutkan Ethan dari kecemasannya, dan itu adalah pesan dari salah satu temannya yang berprofesi sebagai wartawan dan tahu tentang perjodohan Ethan. Isi pesan, "Hai bro, sehat? Apa kabar? Lihatlah foto ini." Setelah melihat foto yang dikirimkan padanya, pria tampan itu segera menghubungi temannya itu. "Maga, serius ini? Valid nggak?" "Valid 100% bro, aku ada bukti lebih banyak lagi nih," sahut Maga dari seberang panggilan telepon itu. "Coba kirim." "Ats, nggak gratis woi. Kamu tenang aja, bakalan aku kirim berapapun yang kamu minta. Tapi aku minta semua barang bukti yang kamu punya padaku. Sekarang juga. Semangat banget sih." Oke siap." Saya ANG. Pekik Yunda tiba-tiba masuk ke dalam kamar Ethan. Secara spontan Ethan mematikan sambungan telepon Maga. "Kamu kenapa?" tanya Yunda dengan heran melihat gelagat calon suaminya itu. Bukan apa-apa. Kenapa kamu masuk tiba-tiba ke dalam kamarku tanpa izin dariku?" "Ya ampun sayang, kita kan sudah akan menjadi suami istri. Ini juga akan menjadi kamarku." Diam kamu Yunda. "Keluar dari kamarku sekarang juga. Aku sedang sibuk." "Ayolah Ethan, aku mau numpang mandi," jawab Yunda. Tanpa belas kasihan Ethan menarik keluar gadis itu dengan paksa. Tubuh wanita itu terdorong di luar pintu kamar. "Oh, kamu apa-apaan sih sayang? Kita berdua kanut." "Cukup Yundu, potong CEO itu. Aku sudah muak dengan sikapmu. Aku sibuk dan aku juga tidak ada tenaga untuk meladenimu." Pintu kamar Ethan ditutup dengan gusar. Wanita cantik itu pun terperanjat karena terkejut. Apa dia malu ya? Gumam wanita itu tanpa mengerti maksud dari Ethan yang benar-benar marah. Di dalam kamar, CEO tampan itu mulai menyusun rencana menjatuhkan Yunda dengan serius, bersambung